Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novianti. Di sini saya guru PPKN dan akan membahas pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di kelas 7 semester ganjil. Di sini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa saja? Yaitu tujuan pembelajaran memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI. Menyebutkan isi pidato 3 pokok bangsa dalam sidang BPU PKI yang pertama. 3. Mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang keempat, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kelima atau yang terakhir, menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Masuk kepada perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Nah, apa jadinya jika suatu bangunan yang berdiri tanpa dasar yang kokoh? Suatu bangunan yang berdiri tanpa fondasi atau tanpa dasar fondasi yang kokoh akan mudah runtuh. Begitu pula dengan suatu negara yang kuat akan mudah runtuh, dan setiap negara memerlukan dasar negara. Dasar negara menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Di sini dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, artinya 5 dasar. Selanjutnya, di sini segenap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bila semua dapat melakukannya, maka cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud. Cita-cita yang akan dimaksud yaitu dapat terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara untuk merebut kemerdekaan tanpa kenal lelah. Perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya dilakukan dengan mempersiapkan dasar negara atau dasar negara Indonesia. Di sini yang pertama ada janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia. Indonesia dijajah Jepang sejak tahun 1942. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan. Nah, pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Dan di kawasan Indochina, Jepang dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris. Selanjutnya, nah di sini BPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Yang bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintah sendiri. Nah, di sini ada tadi sebelumnya janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang harus menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu, untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Jepang berharap rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu karena janji tersebut. Nah, oleh karena itu, Jepang membentuk BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dari bahasa Jepangnya, Dokuritsu Junbi Kosakai. Selanjutnya,
penguasa Jepang menunjuk Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI yang beranggotakan 5, diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, Muhammad Yamin. Dan yang kedua, proses perumusan Pancasila. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juli 1945 yang membahas usaha-usaha untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia untuk merdeka. Nah, di sini pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas yang diantaranya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Pada tanggal 31 Mei-nya 1945, Supomo memberikan usulan 5 asas sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa rumusan yang disampaikan anggota BPUPKI. Rumusan Soekarno lah yang diberi nama Pancasila, yang paling diterima semua anggota. Rumusan ini kemudian dipakai sebagai acuan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, yang poin ketiganya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masa persidangan BPUPKI yang pertama telah berakhir, namun rumusan dasar negara untuk Indonesia belum terbentuk. Oleh karena itu, maka BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut Panitia 9. Nah, Panitia 9 siapa aja? Di sini yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, Mr. Alexander Andries Maramis. Yang keempat, Abi Kusno. Dan yang kelima, Abdul Qohar Muzakir. Yang keenam, Agus Salim. Dan yang ketujuh, Ahmad Subarjo. Yang ke-8, Kiai Haji Wahid Hashim. Dan yang ke-9, Muhammad Yamin. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta terdapat perumusan dasar negara. Di antaranya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini selanjutnya ada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 diadakan sidang kedua BPUPKI. Sidang tersebut membahas perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar falsafat negara. Karena di sidang pertama belum ditetapkan sebagai dasar negara, oleh karena itu BPUPKI mengadakan sidang yang kedua, di mana telah dibahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar melalui panitia rancangan yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, di sini panitia tersebut kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dengan beranggotakan 7 orang, di antaranya Profesor Dr. Supomo, Mr. Wongsonegoro,
Ahmad Subarjo, R.P. Singgi, Mr. Maramis, Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Nah, di sini ada penjelasan Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporan tersebut membahas 3 hal pokok. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar mengenai batang tubuhnya. Selanjutnya, pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945, diadakannya sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sudah dibahas. Dan yang kedua, tanggal 17 Juli 1945, dilaporkan hasil kerja menyusun Undang-Undang Dasar. Laporan diterima di sidang pleno BPUPKI. Dan yang ketiga, tanggal 7 Agustus 1945, Panglima Bala Tentara Jepang Asia Tenggara yang markas di Dalat Saigon, Vietnam, mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI, yang bahasa Jepangnya berbahasa Dokuritsu Junbi Inkai, sebagai pengganti BPUPKI. Nah, tanggal 18 Agustus 1945, seorang ofisir Angkatan Laut Jepang yang bernama Kaigun meminta Muhammad Hatta untuk mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini tanggal 18-nya sidang PPKI, seorang ofisir Angkatan Laut Jepang yang Kaigun meminta kepada Muhammad Hatta. Terus karena kalau tidak, Dr. Muhammad Hatta, kalau tidak kemungkinan golongan Kristen dan Katolik Indonesia Timur akan berdiri di luar Republik kalau tidak dicoret yang 7 kata itu dalam Piagam Jakarta. Nah, Bung Hatta berhasil melobi kelompok Islam sehingga dapat memperoleh persetujuan mereka untuk menghapus ke-7 kata dalam Piagam Jakarta dengan menjalankan syariat bagi Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang telah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berselang 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI pada tanggal 18 Agustus dalam sidang pertamanya mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sampai sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh yang berisi 37 pasal, 1 aturan pemeliharaan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan yang terdiri atas 2 pasal. Sini apa sih rumusannya? Rumusan dasar negara yaitu Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang sah dan yang benar. Rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang diantaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila ini kemudian disahkan secara resmi, terhitung semenjak Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Itulah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kita dapat pahami bersama adanya perbedaan nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai juang bangsa Indonesia dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara tersebut yaitu berbeda-beda tetap satu cita-cita, tetap satu jua.
Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, semangat kebersamaan dalam menyelesaikan masalah bersama. Jadi Indonesia itu mengutamakan 3 hal itu, yaitu berbeda-beda tetap satu jua, walaupun berbeda ras, suku, agama, atau tempat lahirnya, itu tetap kita saling menghormati. Dan semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, semangat kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Indonesia sangat menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan menyelesaikan masalah secara bersama atau mufakat agar terjadinya putusan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, sekian penjelasan materi dari bab 1. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.